Filemon pasal 1 ayat 11-14 dengan perikop permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Ayat 11-12 dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Ayat 13-14, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu pepatah lama mengatakan, mengampuni adalah watak ilahi. Jika pengampunan adalah watak Allah, bagaimana kita dapat melakukannya? Filemon memang pernah memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Namun, budak itu melarikan diri darinya dan jelas sekali sudah merugikan Filemon. Ketika Rasul Paulus dipenjarakan karena kesaksian imannya dalam Kristus, Tuhan kemudian mempertemukan dia dengan Onesimus di dalam penjara. Paulus menyebut Onesimus sebagai anak yang ditemukannya saat ia berada dalam penjara ayat 10. Artinya, Paulus berinisiatif mengambil peran utama sebagai bapak rohani untuk mengasuh, menuntun, dan mengarahkan Onesimus bandingkan 1 Korintus pasal 4 ayat 15. Tindakan itu pernah Paulus lakukan terhadap Filemon dan tiba saatnya ia memperlakukan hal yang sama terhadap Onesimus demi Injil Kristus. Pendekatan Paulus terhadap Filemon bukan dengan otoritas rasulinya, melainkan dengan menyebut dirinya seorang hukuman karena Kristus dan Filemon sebagai rekan sekerjanya. Paulus mengutamakan kerendahan hati dan kehangatan kasih dalam menasihati saudara seimannya. Karena itu, Rasul Paulus mengirimkan Onesimus kembali kepada Filemon, sembari mengirim permintaan pribadi kepada Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara seiman dan melibatkannya dalam pelayanan. Permintaan Paulus bukan bermaksud memerintah Filemon. Pendekatan seperti inilah yang menjadi jembatan terjalinnya persaudaraan kasih. Bagaimana Filemon dapat menerima seorang hamba yang pernah merugikan dirinya? Di sini kita melihat wujud iman dalam praktiknya. Paulus menyadari bahwa pasti tidak mudah bagi Filemon untuk mengampuni dan menerima Onesimus, namun Paulus meyakini bahwa persekutuan iman Filemon dalam Kristus akan memampukannya. Ayat 20-21. Paulus memiliki cara pandang Allah terhadap seorang berdosa yang bertobat. Paulus tidak lagi mengasingkan Onesimus sebagai orang yang tidak berguna, tetapi sejak Onesimus menyesali perbuatannya dan bertobat, ia menerimanya sepenuh hati sebagai saudara kekasih. Cara pandang inilah yang Paulus harapkan dari Filemon yang belum dapat menerima hambanya, Onesimus. Tanpa sadar, seringkali kita memiliki cara pandang yang menghakimi orang lain yang sesungguhnya telah bertobat. Namun karena tak kuasa menerima penolakan kita, maka ia akan kembali ke jalannya yang salah. Tidak pernah mudah untuk mengampuni orang yang bersalah. Kita membutuhkan campur tangan ilahi untuk membentuk watak kita seturut dengan teladan Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mendampingi kita untuk memberikan kekuatan supaya kita dapat mempraktikkan watak ilahi dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus disalib, ia berdoa supaya mereka yang menyalibkannya diampuni. Lukas pasal 23 ayat 34. Pengampunan adalah karya anugerah Allah dalam diri orang percaya. Tuhan akan mendampingi kita untuk mengampuni mereka yang menyakiti hati kita. Siapkah kita mengampuni sesama? Tuhan Yesus memberkati. Shalom.